Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video Don Ditan saat berdiskusi dengan orang Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saya juga satu pertanyaan udah saya siapkan. Iya, Saya dengar-dengar Pak Doni ini dulu Kristen. iya. Kenapa jadi Islam? Saya pengen tahu juga. Karena waktu itu saya menemukan ini tidak bisa disebut kitab suci. Karena ada ayat yang pasti tidak asli. Oh, Itu saya jujur saya pengen tahu itu ya. Itu, Pak. Mau lihat nggak, Pak? Enggak. Saya tunjukin. Nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Enggak, Bapak nggak mau lihat nggak apa-apa. Saya mau tunjukin ke kamera. Enggak, Pak. dengar dulu. Bapak Islam disuruh mengimani berapa kitab? Oke. Mau Nah, bicara itu begitu? makanya. Oke, siap. Di Quran membenarkan ada Taurat, Zabur, Injil. Dan yang harus kita imani sekarang adalah Quran. Di Quran membenarkan ada Taurat, Zabur, Injil. Dan yang harus kita imani sekarang adalah Quran. Barusan Don Ditan bilang, di Quran benarkan Taurat dan Injil, dan yang harus kita imanin sekarang adalah Quran. Ingat kalimat ini, yang harus kita imanin sekarang adalah Quran. Pertanyaan kita adalah, apakah Quran bilang hanya beriman pada Quran saja dan Taurat dan Injil tidak lagi? Pertanyaan Bapak silakan. Dalilnya? Ada Pak di Al-Maidah. Bapak mau baca? Baca. Boleh. Nanti saya juga Bapak minta baca ya. Baca. Ya kan pengen tahu. Siap. Berarti Bapak hanya mengimani Quran aja? Yang sekarang kita, gini Pak, Bapak tahu rukun iman Islam? Justru kan tahu itu saya nanya. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Hah? Apa aja rukun iman Islam? Iman pada Allah, Allah, malaikat, malaikat, kitab-kitab Allah, kitabnya, nabi-nabi Allah, nabi, kiamat, kiamat, takdir, takdir apa? qadar dan kadar, takdir, Oke, kitab-kitabnya kitab yang mana? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Iya, ya sudah itu Bapak udah Ya tahu. Kenapa tadi Bapak nanya saya? Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu sekarang saya saya mau tanya. jawab. Nah, ini saya jawab. Nih. Tadi Don Ditan di awal bilang sekarang hanya beriman pada Quran. Sementara dalam rukun iman Islam diperintahkan untuk percaya pada kitab sebelumnya. Di sini saja sudah kontradiksi. Bahkan Quran sendiri mengatakan untuk beriman pada Taurat dan Injil. Seperti yang kita baca dalam surah 29 ayat 46. Dan audiens dari surah ini adalah orang Yahudi dan Kristen yang punya Taurat dan Injil, berikut bunyinya. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman pada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Barusan ayat ini katakan Muhammad beriman pada kitab yang sebelumnya. Tapi lucunya Don Ditan hanya beriman pada Quran. Berikut ini alasan Don Ditan kenapa tidak beriman pada Taurat dan Injil. Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu sekarang saya saya mau tanya. jawab. Nah, ini saya jawab. Nih. Di menurut Quran, di Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Di Quran surat As-Saff ayat 6. Ya, Pak ya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau Bapak ini bilang Taurat dan Injil, tolong carikan nama Muhammad di sini, Pak. Nggak ada. nggak ada. Kalau begitu nih Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukan? Hah? Hah? Berarti bukan. Berarti bukan. Iya. Gitu jawaban saya, gampang. Barusan Don Ditan meminta tunjukkan nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil yang sekarang kita miliki. Dan dijawab bapak-bapak itu tidak ada. Jadi kesimpulan Don Ditan bahwa Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukanlah yang kita punya sekarang. Padahal di ayat yang kita baca tadi, Muhammad beriman pada Taurat dan Injil yang ada pada ahlul kitab pada waktu Muhammad masih hidup. Yang anehnya, Al-Quran mengklaim ada nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Tapi pembuktiannya dibebankan kepada orang Kristen. Ini namanya cacat logika. Harusnya Don Ditan menunjukkan Taurat dan Injil yang ada nama Muhammad, seperti yang diklaimnya. Kenapa beban pembuktiannya kepada orang Kristen? Masalah lainnya adalah kesimpulan prematur Don Ditan. Dia bilang,
Karena nama Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil, maka Taurat dan Injil yang sekarang tidak bisa dipercaya. Pertanyaan kita adalah, kenapa tidak sebaliknya? Kenapa bukan justru klaim Quran yang tidak bisa dipercaya? Karena faktanya dalam Taurat dan Injil yang sekarang kita punya, bahkan yang sudah ada pada zaman Muhammad, tidak ada nama Muhammadnya. Seharusnya Quran tidak bisa dipercaya, karena apa yang diklaimnya tidak sesuai kenyataan. Tapi bagaimana Bapak bisa Menjawab pertanyaan ini, Pak? Menjawab? ini izin Pak ya? Ya, kalau gitu Izin, Pak, izin, buktikan Pak. ke saya nih Taurat dan Injil. Apa? Kalau gitu carikan nama Muhammad di sini. Emang nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau bukan nggak ada nama Muhammad, Dengar dulu. berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 Kita dan pakai- Quran surat As-Sof ayat Sekarang 6 kita Pak. nih bicara Sebentar Pak, keyakinan saling dulu. Injil bicara. yang Bicara mana, Pak? nalar. Injil Saling yang mana, bicara. Pak? Hah? Injil yang mana Pak kalau gitu? Yang Bapak- Injil, nah Injil, Ini pertanyaan Taurat, Pak. Tarik Zabur. ya, Pak. Ah. Saya tanya, yang Ah. namanya kitab dalam Quran Pak ya, itu artinya apa? Lo kenal Quran, siapa yang terangkan lah? Oh, saya ngetes dulu Bapak, tahu nggak arti kitab? Pak Rehan tahu nggak arti Nggak kitab? tahu. Pak Saya nggak Lansel? tahu juga arti kita. Apa coba? Yang disebut dengan kitab di dalam Quran, khususnya mengenai Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu. Ya, Pak, ya? Wahyu-wahyu. Yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi nggak tertulis itu. Saya mau nanya orang Islam, Pak. Sini, Pak. Tolong sini, Pak. Orang Islam. Saya harus nanya orang Islam nih, buat menjawab Bapak nih. Tolong, Pak Haji, Mami ya. Pernah nggak baca di Quran atau di hadis, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca? Ada? Di mana? Pananto, Panandi, tolong. Iya. Pernah nggak baca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada nggak? Nggak ada kan? Pernah nggak Bapak baca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Mereka jawab sendiri tuh Pak. Ya kata mereka. Ya ini kan orang Islam makanya. Satu lagi Pak, satu lagi. Pernah nggak Pak Nanto Panandi baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak ada. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Rehan. Yang disebut dengan kitab-kitab itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau ditanya mana bukunya, tidak harus berbentuk buku Pak, namanya wahyu. Jadi yang namanya wahyu itu masuk pesan yang instan, yang langsung masuk dalam kolbunya Nabi, yang diberitahukan pada kaumnya atau umatnya. Kalau nabinya sudah tidak ada atau meninggal atau diangkat, ya wahyu itu bersama nabinya. Gitu. Kembali Dondi blunder lagi. Tadi katanya Taurat dan Injil bukan dalam bentuk tulisan, tapi wahyu yang langsung masuk dalam kalbu nabinya dan hanya berlaku pada waktu tertentu dan daerah tertentu saja. Faktanya, Quran justru mengatakan hal yang berbeda. Pada ayat yang Donditan baca sendiri tadi mengatakan, Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. sangat jelas sekali Quran katakan nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Kalau Quran katakan tertulis, kenapa Dondi malah bilang Taurat dan Injil tidak tertulis? 20 Ayat 1. pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Oke? Saya mau nanya, itu yang dimaksud memberitakan Injil itu Injil yang mana? Ya, apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Ya Injil kabar baik lah. Kabar baik lah, Pak. Saya Kembali lagi, ini persis Ipung kemarin bertanya pada Pendeta Budi. Mana Injil yang diberitakan Yesus? Ini akibatnya mereka tidak bisa bedakan mana Injil sebagai kata sifat dan Injil sebagai kata benda. Injil yang diberitakan Yesus dalam ayat yang dibaca tadi adalah kata sifat yang artinya kabar baik. Sementara keempat Injil yang ditulis itu adalah kitab yang berisi kabar baik. Jadi pertanyaan Donditan tidak nyambung. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih.
kenal Agus kay namako Agustina yang omi pung puana nonaniko Omi pung yang biasa jual parfum tuko Bukan yang itu, tapi yang aku tamat teologi itu Karya jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu, dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Lu kenal Ahmad kay namako Ahmad yang omi pung puana laki niko Omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tulang patah dihajar oten dia jung aku murtadkan orang Kristen dalam gerejanya. Tidak hanya itu, dia jung aku disogok oten 5 miliar.